Film horor Indonesia memang sayang untuk dilewatkan, apalagi jika sahabat Nova memang pecinta film horor, maka pastikan untuk menonton beberapa film yang Nova sarankan kali ini. Yang pertama, ada film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini diperankan oleh Tara Basro loh sahabat Nova. Nah, ceritanya seperti apa ya? Kalau menurut gue sih yang paling menjual dari Perempuan Tanah Jahanam adalah ceritanya gitu. Jadi untuk orang-orang yang kayak takut horor nggak berani, I promise you datang aja, beli tiket, nggak usah pikir panjang. Sama teman-teman aja. Iya, nonton karena ini ceritanya bagus banget. Wah. Dan itu poin terkuat di film ini gitu. Dan naskahnya kan udah digarap sama Bang Joko selama 10 tahun gitu. Jadi bisa kelihatan lah gitu di filmnya nanti. Kalau boleh Ibu tambahkan, di samping yang sudah disampaikan Mas Joko, Marissa, Tara sama Asmara, memang ini bukan film horor biasa, ya. Artinya bukan hanya untuk nakut-nakutin itu enggak, gitu ya. Tapi pesannya sangat kuat sekali. Bahkan sebetulnya jujur aja Ibu juga sempat bertanya sama Tuhan, kok Tuhan selama ini 40 tahun lebih jalur yang Tuhan berikan agak berbeda dengan ini gitu ya. Akhirnya dipertemukan. Iya, terus saya nggak yakin kalau Mas Joko minta saya main hanya untuk nakut-nakutin gitu ya. Ya kan ngapain mesti repot-repot gitu loh kan, ambil seorang Christine Hakim. Sampai akhirnya saya bisa memahami dan bersyukur sekali kita semua seperti yang sudah disampaikan juga bahwa ini menjadi refleksi juga buat kita gitu loh, bahwa ini sebuah metafor yang ini menjadi peringatan bahwa manusia tuh sebetulnya kan kita punya panca indera yang itu adalah elemen yang paling penting di dalam tubuh manusia. Panca indera itu yang harus dipelihara, harus dijaga, karena semua itu kalau kita bisa menjaga, memeliharanya sehingga akan memberikan balance buat kehidupan kita. Nah, ini yang kalau manusia itu sudah tidak ada rasanya, tidak ada nalarnya, tidak dipakai gitu ya, atau tidak bekerja, maka dia akan jauh lebih iblis daripada iblis kelakuannya. Itu aja. Film horor kedua yang tidak boleh sahabat Nova lewatkan adalah film Rumah Kentang. Apalagi jika sahabat Nova menyukai acting dari Luna Maya dan Christian Sugiono. Jadi jangan lewatkan untuk menonton film ini. Berceritanya tentang asal-muasal kenapa Rumah Kentang itu dinamakan Rumah Kentang. Tapi bermula dari sepasang suami istri, saya Sophie dan Adrian suami saya di sini. Kita tuh satu tim. Adrian adalah seorang penulis novel, saya adalah ilustratornya. Dan karena kita selalu membuat atau mengarang novel dari hasil wawancara orang, sehingga pembaca sudah mulai tidak menggandrungi lagi novel-novel dari Adrian dan kita. Jadi penerbit memberikan suatu saran bahwa kalau ingin membuat novel yang lebih hidup, lebih nyata, harus based on experience dari pengalaman pribadi. Dan disitulah mulai kita menerima tantangan itu, bahwa ya udah, mungkin kita harus menulis dengan sesuai dengan pengalaman kita, dan pergilah kita ke satu tempat dan ternyata terkuak suatu misteri di situ. Film horor ketiga yang sayang untuk sahabat Nova lewatkan adalah film Lampor Keranda Terbang. Sinopsis film Lampor Keranda Terbang ini ternyata diambil dari mitos setan Lampor Kota Temanggung, sahabat Nova. Seperti apa ya? Monggo Mas Dian. Ini menurut saya ya. Iya, boleh. Film Lampor ini film horor, true story. Selalu yang gua omongin itu adalah cerita sebenarnya dari lokasi yang sebenarnya juga gitu. Terus ditambahin lagi. Jadi memang perjalanan dari keluarganya Neta yang memang berasal dari Temanggung ya, sampai akhirnya mereka harus pindah ke Medan. Neta dan ibunya sampai akhirnya pada saat dewasa ketemu sama Edwin.
nikahlah mereka sampai ada punya anak 2, tapi ada satu kejadian yang akhirnya mengharuskan Edwin dan Neta tuh kembali ke Temanggung, dan disitulah konflik terjadinya gitu. Jadi ya Lampor ini sebenarnya kalau bisa dibilang apa protagonisnya ya, Protagonis kalau menurut gue Lampor tuh protagonisnya. Protagonis. Ya maksudnya cerita ini memang menceritakan tentang urban legend Lampor yang mungkin sedikit banyak teman-teman di Temanggung atau sekitarnya gitu memang pernah denger cerita-cerita tentang Lampor gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, film ini sebenarnya bukan cuma bercerita tentang apa ya, gue bilangnya hura-hura horor, kayak jump scare atau tentang apa ya, teror yang mencekam melulu gitu. Tapi sebetulnya ketika kita berjalan bersama dengan keluarganya Neta dan Edwin dan karakter-karakter lain yang ada di film ini, kita juga mengingat kembali nilai-nilai lama, nilai-nilai yang kita dapat dari rumah atau dari orang tua kita gitu ya, dari nenek kakek biasanya. Nah, film horor keempat yang tidak boleh sahabat Nova lewatkan adalah film Sebelum Iblis Menjemput 2. Buat sahabat Nova yang sudah menonton Sebelum Iblis Menjemput 1, pasti tidak mau kan ketinggalan film ini. Nah, kali ini sahabat Nova akan tahu nih, kira-kira film ini bercerita tentang apa ya? Ibu silakan Bu. Yang pasti di Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini beda sama yang di pertama. Di sini lebih mencekam, lebih banyak adegan yang meneror, dan dari segi karakter pun juga sangat berevolusi ya gitu. Dan dari pengadeganan juga, wah ini gila banget sinematografinya, editingnya, semuanya. Dan juga storyline-nya di sini Alfi sudah lepas dari masalah keluarganya yang ayahnya meninggal, ibu tirinya meninggal, terus kakak-kakak tirinya juga udah meninggal semua, dan tinggal Alfi dan Nara adik tirinya. Dan tapi yang di Sim 2 ini akhirnya dia dipertemukan dengan masalah yang lebih besar lagi, dan juga dengan teman-teman anak-anak muda yang lainnya yang juga mengalami masalah. Jadi kita tuh kayak memecahkan misteri bersama gitu sih. Itu dia sahabat Nova, 4 rekomendasi film horor Indonesia yang tayang pada tahun 2020 ini. Sahabat Nova bisa mengobati rindu sahabat Nova untuk menonton di bioskop dengan menonton film-film tadi. Dan jangan lupa bagikan ya sahabat Nova, kira-kira film horor apa sih yang menjadi favorit sahabat Nova? Bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya.